minimal orang-orang muda Tasikmalaya itu bisa mandiri. Minimal pemikirannya, mentalnya, spiritualnya mau ngingking, mau berproses. Itu aja dulu gitu. Nggak nunggu ya. Ya nggak nunggu ya Allah yang duit geblok saja tak bisa gitu. Kudu proses. Benar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, akhirnya nanti di sini judulnya setelah 3 bulan saya undang, akhirnya dia datang juga. Nah itu judul video ini. Udin atau Fahrudin, terima kasih sudah datang akhirnya. Udin ya, sebatna Udin. Nama lengkapnya Muhammad Fahrudin Hidayat. Esos kuliah 4 tahun. Gratis dengan beasiswa. Luar biasa. Panggilan akrab nama Udin. Oke, Kang Udin. Kang Udin, pertama saya ucapin lagi terima kasih udah menyempatkan waktu nih di sela-sela kesibukan. Karena bener sibuk ya si Udin. Salah satu tokoh pemuda Tasikmalaya yang banyak berkegiatan di organisasi-organisasi kepemudaan. Tidak lebihnya. Kalau saya disebat seperti itu gitu. Tidak berlebihan kan. Mudah-mudahan. Amin. Supaya menjadi doa. Amin. Nah Kang Udin, saya tuh kenapa ingin mengundang Kang Udin, salah satu alasan yang paling menarik buat saya itu terkait dengan FKP sendiri. Udin. Ya. FKP itu Forum Kewirausahaan Pemuda. Nah ini kan pasti terkait dengan Langgam Pustaka Oge-nya sebagai salah satu forum usaha. Fungsi FKP itu boleh dijelaskan nggak Udin? Apa sih sebenarnya FKP itu? Oke, sebelumnya sampurasun. Buat para netizen yang berbahagia. Nah, harus dikenalkan dulu. Harus, mungkin panik atau gimana? Gemper. Lihat calon pengusaha orang muda. Oh iya, ininya. Aksesoris. Dilihatkan ke kamera. Aksesoris. Ya. Forum Kewirausahaan Pemuda atau disingkatnya FKP. Tapi sepuh banyak bilangnya PKP. Padahal FKP. Itu bisa ngomong. Forum Kewirausahaan Pemuda itu lahir pada tahun 2010 di Anyer, di Banten. Yang mana forum ini adalah hasil rempukan dari para alumni programnya pemerintah, yaitu WMP, Wirausaha Muda Pemula. Yang mana programnya itu dari daerah, provinsi, pusat. Nah, yang juara 1, 2, 3 di pusat itu karena udah beberapa angkatan dari dulunya. Ada berinisiatif lah. Gimana caranya agar orang-orang yang bertalenta ini bisa terwadahi dengan benar. Makanya pada saat itu para senior saya dibuatlah forum ini, Forum Kewirausahaan Pemuda, yang mana betul-betul orang pengusaha usia 16 sampai 30 tahun. Itu dari mulai 2010. Berarti yang WMP-nya tadi sebelum 2010. Sebelum 2010 itu sudah ada. Lanjut. Dan program ini memang dari pemerintah, bagus dari Kemenpora, Deputi Kewirausahaan, dan dikembangkan oleh pemuda dengan mandiri. Gitu. Sama sekali nggak ada dana terusan dari pusat berarti. Kalau secara organisasinya sepertinya tidak. Tapi secara pribadinya mungkin diawali dengan udunan. Diawali dengan udunan. Ya. Nah, lalu di Menkumhamkan, di SK-kan, kalau nggak salah di tahun 2014. Kepengurusan secara utuh pusat berarti. Secara utuh pusat. Secara utuh di pusat 2014. Nah, dari 2014 berkembang sampai ke bentuk 14 provinsi. Oh, banyak juga dong. Itu kan awal dibentuk tuh langsung 14. 2014, 14 provinsi. Agak cantik dong. Nah, gitu. Itu yang saya dengar ketika ngobrol di acara Munas 2020. Sama di Banten. Nah, saya hadir di situ mewakili Kabupaten Tasik dan belum ada Kabupaten Tasik. Mas. Maksudnya karena sering gaul. Yang bisa usaha, ulin di Tasik Kota. Nah, ketemu orang-orang yang memang basicnya adalah pengusaha muda. Yang berdomisili di kota. Di kota, ngobrol panjang lebar, tiba-tiba, aya acara di Banten, Munas Kewirausahaan Pemuda. Hari orang naon, gitunya. Orang wilayahnya kabupaten. Dan naon lah, hayu hadir.
ikutlah diajak oleh salah satu senior yang memang pengurus DPP. Waktu itu dia jabatannya Wasekjen di DPP, diajak jadi perwakilan Jabar dari Tasikmalaya. Nah, sepulang dari sana itu tahun 2020. Itu kan sepulang dari sana barulah Kabupaten Tasik ngebentuk di tahun 2021. Oh, berarti cikal bakalnya tuh setelah kehadiran Udin di Munas itu tuh. Hadirnya FKP di Kabupaten Tasik itu adalah setelah dari Munas tersebut. Nah, FKP ini tentunya menjadi sebuah wadah bagi orang-orang muda yang usia 16 sampai 30 yang memang ada minat, ada bakat, ada keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Seperti itu kan? Cakapnya. Nah, kembali cakap pun baik. Cakep ya, paling cakep. Cakep. Oke, itu pertama tuh kisah perjalanan FKP Kabupaten Tasik. Betul. Nah, berarti kan FKP itu punya program dong, nggak mungkin cuman sebatas bentuk kepengurusan tanpa ada program. Ya. Apa tuh Kang program-program yang sudah dijalankan Kang Udin dan kawan-kawan? Ini program FKP ya, bukan programnya para anggota dewan nih. Oh jelas. Ya. Siap. Nah, Oke. FKP karena strukturnya organisasi, samalah kayak organisasi pada umumnya kepemudaan, ada PMII kan, HMI, kami, Himapres, CNM, dan yang lain-lain. Tapi kan orientasinya beda. Ya, nah itu. Nah di kita FKP fokus hanya kepada wirausaha, kewirausahaan. Harus diketahui nih, FKP ini bukan melulu tentang bagaimana cara menang duit. Ya. Tapi di sana kita harus tahu ada dua kata, wirausaha, wira dan usaha. Oke, sepakat. Edukasi nih. Jelas, perhatikan. Yang mana karena saya orang Tasik, tapi lahir di Karawang. Oh, lahir di Karawang. Iya, duduk di Tasik dari tahun 2000. Jadi KTP Kabupaten Tasik. Nah, saya memang baru beberapa tahun ke belakang, gak lama, mengenal sedikitnya tentang sejarah Tasik. Bahwa Tasik itu sebelumnya bukan Tasikmalaya kan. Sukapura. Gitu ya, Sukapura baru ke Tasikmalaya. Yang mana yang saya ketahui bahwa Sukapura ini betul-betul terah kepemimpinannya sangat kuat. Betul. Mulai dari kebupatian pertama sampai dengan bupati ke-14. Ya, tokoh-tokohnya besar juga. Tokoh-tokoh ya yang mana dulu itu konon sangat sejahtera. Nah, kenapa harus wirausaha gitu kan? Oh, ternyata bupati dulu itu hampir semuanya ada wiranya. Wira Kanjeng Dalam Wira Tanunggara. Oh, iya menarik. Kanjeng Dalam Wira Dadaha, Kanjeng Dalam Wirawangsa, dan ini sejarah yang harus adik-adik kita ketahui. Bahkan orang muda pun saya yakin banyak yang belum tahu. Iya. Dan ini harus diketahui. Karena sebelum kita mempunyai usaha, ya kita pun harus membenahi diri secara kepemimpinannya dong. Iya, benar juga ya. Setiap tokoh-tokoh yang ada di Tasik itu namanya dulu wira gitu kan. Iya. Nah, ya saya juga kagetnya. Oh, ternyata Tasik ini sentralnya, bukan sentral ya, pusatnya tokoh kepemimpinan itu di Tasik. Iya. Karena dulu ya Sukapura sangat begitu luar biasa tentang kewiraannya gitu kan. Ada yang memang di ahli politiknya, ahli ekonominya, ahli sosialnya, dan sesuai dengan karakter kebupatiannya pada saat itu. Oke, berarti kan kalau gitu FKP itu tujuannya selain untuk membentuk usaha, proses pengkaderannya gimana? Nah, proses pengkaderannya yang pertama tadi tentang wiranya kan, berarti karakter kepemimpinan. Betul. Itu kan bukan hanya gayanya aja, seolah-olah kayak pemimpin, tapi pola pikir, cara bergerak, hatinya pun harus diusahakan ya. Contohlah pemimpin kita. Baru ketika diri kita, hati kita, pemikiran kita sudah termanage, minimal lah tengerah kenting. Jadi orang teh gitu kan, punya adab, punya tata krama gitu kan ya. Nah, lalu yang kedua kan wirausaha. Yang kedua usaha. Kalau definisi usaha saya kira teman-teman netizen juga sudah pada tahu. Secara umum tergambar lahnya bahwa ingin mencapai sesuatu lah agar berhasil. Tentunya kan kalau kita ingin keberhasilan ya harus seperti apa dong? Tentunya harus punya karakter kan. Karakter yang kayak gimana ya? Seperti pemimpin yang mana ya ini? Pemimpin dari asli Tasikmalaya. Berarti gitu. Filosofi FKP kabupaten tuh nggak kecil gitu lingkupnya. Kecil, besar sekali, dan saya juga
itu hasil silaturahmi, hasil diskusi. Oh ternyata Tasikmalaya sangat luar biasa. Panjang tuh prosesnya. Panjang prosesnya, belum lagi tentang galunggungnya, tentang sangkut paut yang lainnya. Hep weh. Yang penting kita tahu bahwa sebelum Tasikmalaya ada Sukapura dan kepemimpinannya, karakternya, apapun itu harus kita teladani. Iya. Biar spirit masa lalu tuh nyampe ke masyarakat Tasik yang sekarang. Anjir, bener. Makanya kalau ada birokrasi Tasikmalaya yang bermasalah artinya itu kurang mendoakan leluhurnya. Simple kan? Karena abg masantren terang ada ngadoa teh gitu. Makanya ketika menjadi pengusaha ya pengusaha. Nah, tapi harus digarisbawahi dulu, Kang. Apa tuh? Di FKP ini kan usaha. Bukan berarti usaha yang sudah besar. Gitu kan. Wah, FKP Forum Wira Usaha wah geus gede, punya mobil, punya rumah, punya usaha besar, enggak kayak gitu. FKP di Kabupaten Tasik yang saya lakukan adalah bagaimana pemuda-pemuda ini yang tadi mempunyai karakter kepemimpinannya. Karena yang saya rasakan banyak lah ya teman-teman lulus sekolah, lulus kuliah, sok kadang mah silih we aya pagawean teh kebingungan kan langsung selesai. Di mana di imah sarewe erek neang gawe ge hese. Nah, itu kan tanda kutip mentalnya sedang lemah. Artinya perlu penguatan. Bagaimana dia bisa berkembang kan gitu. Betul, setuju. Dan berkembang itu perlu proses. Nah, tahapannya yuk bareng-bareng gitu di FKP. Dan di FKP itu diwadahi itu. Proses perkembangan itu. Karena saya pun belajar bagaimana untuk bisa berkembang kalau jauh belum sependek ini gitu kan. Prosesnya sangat lama dan tantangannya sangat luar biasa. Bukan hanya tentang akal yang pintar, bukan hanya duit yang banyak, bukan hanya jaringan yang banyak, tapi mentalnya dulu dibangun. Jangan sampai ketika nemu masalah dikit, down. Geus sare we main game. Urang mah teu cocok cenah jadi pengusaha sih gitu. Ngamar we gitu kan karena stres. Padahal kan enggak gitu juga. Semuanya pasti ada solusi gitu. Iya, betul. Tapi kan secara kasar nih Kang. Yang ada di anggapan orang-orang mungkin ya. Ketika mendengar usaha itu pasti secara kasarnya hanya sekedar proses jual beli gitu atau transaksi lah. Betul. Nah, yang dikuatkan di FKP buat membuka paradigma itu tuh apa? Kalau sejauh itu sih mungkin cita-cita ke depannya. Dan karena banyak para senior kita kan di HIPMI gitu kan, di Kadin, lalu di Apindo, banyak asosiasi para pengusaha. Berarti jaringannya emang udah luas kan? Ini ya, itu ya cikal bakal kita ke depan lah. Tapi di kita fokusnya ya tadi pembenahan mental dulu Kang. Dasar. Kita belajar tentang dasar ya tadi dasar kepemimpinan, dasar usaha, bagaimana memulai bisnis, bagaimana membuat company profile, bagaimana membuat sebuah perusahaan, bagaimana membuka komunikasi bisnis, bagaimana cara komunikasi agar setiap kita pemaparan tentang usaha kita tuh orang-orang pada suka. Nah kita belajar seperti itu, menguatkan dulu hal seperti itu. Masalah nanti ke depan bahwa mengaplikasikan si produk ke depan seperti apa itu bertahap. Karena yang saya rasakan sekarang ketika memimpin FKP di Kaptasik ini seolah-olah dianggap sudah perfect. Sempurna lah gitu ya. Atau di satu sisi dianggap sepele, diremehkan. Macam-macam lah yang namanya orang kan. Ya betul. Tapi saya punya keyakinan bareng teman-teman saya di pengurus. Ya ini dasar karena banyak kok di Tasik juga. Bukan hanya di Tasik, ya dua pun juga banyak. Artinya ketika orang tuanya punya privilege gitu kan. Anaknya yang memang hanya sekolah kuliah biasa tanpa ada pergaulan dengan organisasi atau dengan apa. Ini mah yang memang saya rasakan sedikitnya. Ada kok ketika nih uang 50 juta sok bikin usaha. Tiba-tiba bikin usaha beli gerobak misalkan. Sewa toko, beli produk, franchise atau apa, jualan. Tiba-tiba 2 bulan bangkrut, 4 bulan bermasalah. Karena manajernya itu yang nggak bagus. Bahkan nambah hutang. Betul. Nah itu karena dasarnya tidak dibangun. Oke, setuju. Dasar kepemimpinannya tidak dibangun gitu. Makanya lemah dalam manajerial. Yang dianggap modal itu hanya berupa uang. Tapi mental, manajerial itu nggak dianggap modal. Padahal itu penting. Punya pemikiran, punya mental,
punya relasi, tidak punya uang bisa dapat uang. Iya. Punya uang, lemah mental, lemah relasi, habis uang. Nambah hutang. Lah, pengalaman. Begitu kan. Oke. Saya dapat poinnya. Kalau struktur kepengurusan sendiri Kang, sampai sekarang di FKP Kabupaten ada berapa orang dan periodenya berapa lama? FKP secara ADART gak beda jauh sih. Ketua, wakil ketua, bendahara 1-2, sekretaris 1-2 gitu kan. Dan ada 4 biro. Kalau di kita disebutnya biro. Biro ya. Bukan bidang. Ya. Biro pelatihan, biro ekonomi, biro sosial, dan biro media, publikasi, dan humas. Gitu. Ya. Dan kalau di Kabupaten Tasik nih ya, nggak tahu kalau yang lain, mudah-mudahan sama. Pengurus 20 yang memang tahun 2021 dilantik. 20, anggota ada 30, dan kalau member, karena member ini sifatnya sifatnya yang memang ingin sharing, ingin diskusi, tidak terikat berarti ya. Ingin kajian atau alumni pelatihan yang sudah kita buat. Itu kurang lebih ada 300-an kurang lebih. Oh, banyak juga. Kalau fixnya 280 lah. Ada yang menyerah di tengah jalan, pasti banyak dong. Banyak. Bukan hanya member. Anggota sendiri. Mau pengurus pun, mau anggota pun ada beberapa yang memang naon sih ieu teh. Karena apa? Ya, yang namanya organisasi baru di suatu daerah perlu penyelarasan, perlu penyesuaian. Artinya ketika merekrut orang yang kapasitasnya punya usaha tapi tidak punya basic organisasi, susah juga. Harus dibangun dari nol lagi itu. Iya, dari nol lagi. Dan saya merasakan itu bagaimana dinamika menghidupkan agar FKP ini bermanfaat. Dinamikanya sangat banyak. Gitu. Ada yang keluar, ada yang mati enggak, hidup enggak gitu kan. Ada yang beda persepsi juga tuh kan. Ada pasti. gitu kan ya. Itu tantangan. Tapi yang berhasil itu yang konsisten lah. Jadi jangan merasa kayaknya saya nggak cocok. Wah, saya cocok. Kalau belum dicoba 2 tahun, 3 tahun nggak akan kerasa. Maksimal 5 tahun lah bagaimana siklus usaha. Minimal tahulah rodanya gimana tuh ya Kang. Minimal tahu roda gitu. Jadi jangan beranggapan orang 2 tahun kieu wae ya. Asa teu cocok orang cocok salah. Gitu kan? Ya kalau yakin itu salah ya monggo gitu kan. Tapi kalau memang sudah tahu ilmunya, karena kalau saya dengar ya tiap kali pelatihan bersama pengusaha ikut seminar bahwa siklus usaha itu ada yang 3 tahun, 5 tahun. Oke, yang enggak nemuin 2 tahun mungkin 3 tahun. Yang kedua 3 tahun mungkin. Nah, yang 5 tahun ketika mentok keneh ya berdoalah ya Allah sih saya teh ka mana ya. Nasib teh halus teh gitu kan. Anjir eta geus pusing. Geus pusing. Ka Allah bikeun gitu. Lagi kalah sare 24 jam gitu kan. Gitu kan. Oke. Kalau di kabupaten sendiri bikin poros di setiap wilayah tuh Kang. Misalnya FKP cabang kecamatan mana, aya teh gitu nah. Kalau dalam ADART itu sampai ke ranting, artinya desa. Oh, ada tuh sampai ranting. Ada dalam ADART. Nah, kita Kabupaten Tasik baru di tataran daerah saja. Cuman bulan kemarin dan memang menjadi target prioritas FKP Kap Tasik akan membentuk pengurus di 39 kecamatan di Kap Tasikmalaya. Karena apa? Karena faktor kebutuhan. Ya. Karena Kang, jujur saja di FKP ini banyak yang konsultasi, banyak yang sharing, banyak yang pengen diisi acaranya oleh kewirausahaan, dan yang terakhir banyak yang pengen dibantu. Tah ini yang dibantu ngelirna gitu kan? Benar. Gitu itu kan? Pasti dari tataran terendahnya dari desanya. Ya dari pemuda-pemuda ini desa, bahkan mahasiswa. Contoh, di desa di kampus nih ada UKM, gitu kan? Enip. Bisa nate nganyeun proposal hungkul. Minta ka di dieu. Kang, waalaikumsalam. Kang, assalamualaikum. Kumaha? Ya teh bade aya acara. Terus mamanawian. Ya kan itu karakter yang harus diubah. Kembali lagi ke mental. Ya. Kalau sudah dipupuk dengan keilmuan yang sesuai, nggak akan seperti itu. Elegan. Ya seperti orang-orang yang udah hidup di Jakarta lah. Ya. Bagaimana dia ngebuat sesuatu itu dengan cara profesional. Salamnya gimana, pembuka komunikasinya gimana.
bahannya disiapkan, bahkan tidak hanya word ngaberebet 3 blugen, tapi file presentasi gitu kan dipresentasikan. Serius banget lah gitu. Elegan. Yang meskipun niatnya minta sumbangan. Tapi itu, minimal jemput bola itu sekedar memanawian. Ya, dan ente mudah-mudahan yang pada akhir nama duka kemana jalan ya kan. Gitu. Nah, itu yang memang ya harus kita perbaiki lah gitu. Oke. Berarti kedepannya tuh bakal diwujudkan tuh yang 1 kabupaten 39 ranting tuh. Amin, insya Allah. Karena sudah menjadi pembahasan kita bareng pemerintah. Insya Allah siap disupport gitu kan. Karena Kang, ya angka kemiskinan kita lah gitu. Masih gitu kan. Angka pengangguran masih dan per kapita kita rendah, di data RPJMD tahun 2020 kalau nggak salah nih ya, kemarin saya baca 2019-2020 kalau salah. Karena RPJMD ini kan selama masa jabatan Bupati. Kita per orang itu masih dihitung 7 juta per tahun. Pendapatannya tuh. Pendapatan per kapitanya. Artinya jauh kurang lah katanya. Standarnya seberapa Kang? Ya standarnya di atas eta lah Kang. 7.100.000 gitu kan, di atas eta gitu kan. Ya kan itu sebuah cita-cita kita gitu kan. Bagaimana minimal orang-orang muda Tasikmalaya itu bisa mandiri. Minimal pemikirannya, mentalnya, spiritualnya mau ngingking, mau berproses. Itu aja dulu gitu. Nggak nunggu ya. Ya nggak nunggu ya Allah yang duit gebluk saja tak bisa gitu. Kudu proses. Benar. Ah ya asik iya. Lo pada pengalaman anu nyindiran saya tadi teh keuna. Pengalaman abi kan. Ya kan lamun teu diresiko pengalaman lemah karena buku abi mah. Mending pengalaman. Buku mah tambahan. Aduh karena cicing dilanggap ya ngomong kena buku anjir. Jadi dia teh kudu neangan buku tentang kewirausahaan gitu. Oke, tapi tadi saya searching Kang dikit-dikit. Ternyata FKP itu udah sampai di Kalimantan, di mana-mana udah ada. Memang berarti seberpengaruh itu ya kalau menurut Kang Udin sendiri itu adanya FKP. Karena tadi saya sebutkan ada di 14 provinsi Kang. Begitu kan. Dan tetap sih Kang, gimana kultur dan karakter daerahnya dan pemudanya. Artinya tidak selalu di tiap daerah itu bisa besar atau bisa hidup, bahkan tidak ada, bahkan bisa tidak ada gitu. Ya kalau di Tasikmalaya, di Kabupaten Tasik mungkin cocok, dan itu pun di daerah lain pun ada beberapa. Dan gimana orangnya? Ya kalau saya lihat sih seperti Banten itu hidup. Aceh. Karena kalau Banten misalnya pengaruh letak geografis nggak yang dekat dengan ibu kota misalnya, lebih dekat lah dari Tasik, dari Jawa Barat gitu. Berpengaruh nggak Kang? Kayaknya berpengaruh sih Kang. Karena saya waktu itu pernah ngisi materi di Banten, diundang. Itu ngisi materi, pesertanya itu adalah para karyawan Serikat Pekerja Nasional, SPN. Orang muda yang baru berkecimpung di dunia usaha 3 tahunan, tiba-tiba diundang dan ngisi materi, disuruh oleh ketum DPP, Din kamu ngisi. Udah nggak bisa nolak dong kalau gitu. Belajar, aduh perintah nih dari DPP nih gitu kan, dulu gitu kan. Dan ternyata ya didominasi oleh karyawan ya kan. Dan karyawan-karyawan ini punya pemikiran yang maju, artinya aduh lah mau jadi karyawan wae. Anak incu orang kumaha. Sedangkan saya nggak bisa ngejamin bahwa anak cucu kita itu akan kerja juga sama kayak kita. Ya nasibnya kan bisa beda. Iya. Mereka mikir, oke saya harus nabung. Saya harus nyisihin uang buat anak saya, buat cucu saya. Artinya tahapannya anak saya mau dikemanain, kalau sekolahnya, kalau kuliahnya, kalau pergaulannya. Mereka bahkan ada beberapa yang pengen resign, pengen berhenti kerja, jadi karyawan, mutusin buka usaha, tapi kan gak semudah itu, guys, gitu kan. Biasa pertimbangan, orang mun bijil video bisa lebih hancur misalnya kan gitu, pasti kan itu yang ditakuti. Kebanyakan berpikir nanti amis, oke, 50 juta beli gerobak, sewa tempat, pegawai 2, promosi di media sosial, segala nu meuli beak lah. Kali bebenangan sapoe sakieu. Itu yang sering kita pikirin kan? Iya, betul, manisnya. Enggak mikir bagaimana permasalahan yang ada, bagaimana nyiapin orangnya, kan ada teknik-tekniknya, nggak sembarangan. Gimana bikin pasar. Bahkan jauh sebelum itu siapkan dulu kerangkanya, kerangka usahanya kan. Minimal bisa Excel Word lah. Minimal bisa ngetik copy paste lah, baca tuh ngebul kan gitu. Nah,
nggak mudah ternyata. Gitu. Ada yang ngobrol jadi pengusaha, tak anjing. Diajar, Kang, diajar. Makanya kalau ada provinsi yang bagus, alhamdulillah. Kalau yang belum bagus, artinya ya penyesuaian antara birokrasi di grassroots ataupun ya sesamanya masih proses. Di Jawa Barat sendiri, tapi pertumbuhannya cukup bagus. Kalau di Jawa Barat saya rasa cukup pesat, Kang. Sekarang baru 25 DPD. DPD itu berarti cakupannya Dewan Pengurus Daerah 25 kota kabupaten. Oke. Artinya 2 lagi nih. Tugas pengurus Jabar. Bukan daerah ya. Gitu kan, untuk membenahi, dan manfaatnya sangat besar. Dan disupport banget oleh Dispora Jabarnya. Bidang kepemudaan, kasih kewirausahaan sangat disupport banget. Artinya peduli karena ya masih terendah gitu. Gitu. Dan harus ditingkatin gitu kan. Iya. Nah, itu. Tapi Kang Udin sendiri di Jawa Barat andil juga di kepengurusan? Tidak, karena harus fokus di daerah. Kalau merangkap agak sulit juga. Karena mobilitasnya juga akan berbeda, dan kepentingannya pun akan berbeda. Mending maksimalkan dulu lah di daerah masing-masing. Sesuai tupoksinya masing-masing. Berarti berapa tahun lagi di kabupaten? Kabupaten sampai 2024. Karena 1 tahun. Satu periodenya itu 3 tahun. Habis 1 tahun ini langsung ke Jawa Barat kan pasti. Mudah-mudahan. Aduh. Gimana prosesnya aja nanti? Oke, siap. Yakinlah. Beres di FKP Tasik langsung loncat ke FKP Jawa Barat. Ya, berdoa saja yang berdoa terbaik. saja. Kalau kehidupan Kang Udin sendiri kan tadi lahir di Karawang tuh. Ya. Terus langsung masa kecil aja di Karawang atau lama? Wah, ini sejarah hidup berarti ya. Geografi ya. Lahir di Karawang. Pindah tuh tahun 90-an karena lahir 95. Saya tuh lahir 95, Kang. Dan entah umur 3 tahun atau berapa tahun karena bapak orang Tasik, umi orang Karawang gitu kan, pindahlah ke Tasik gitu kan. Sekolah mulai TK di Padakembang, di Galunggung. SD di Padakembang, di Galunggung, MTS ya sampai SMA gitu kan, sampai kuliah. Dan baru mengenal dunia usaha itu ketika pas pisan lulus kuliah. Oh, bukan dari zaman kuliah. Karena meraba-raba. Ngadoa teh kan cita-cita teh sok seueurnya. Jadi dokter ya. Loba teh. Bingung Kena. Gitu kan. Di papa hiji-hiji leheung mun cukup umur. Kan gitu. Fokus saja, artinya kita boleh banyak bergaul, tapi dalam banyak pergaulan tersebut kita lihat diri kita. Kelebihan kita di apa? Nah, itu yang harus kita kembangin. Saya jadi ketua, jadi presma fakultas pernah. Jadi ketua organisasi, segala rupa hal. Bahkan kepikiran erek jadi pendakwah we da santri. Tapi kepikiran eta berarti, Kang. Ngisi jadi pendakwah. Oh, bener, multi talent. Jauh malah di Kuningan. Anjir, undangan lain Tasik. Di Kuningan, lain di Tasik deui. Sekali-kali tapi karena naon? Aduh. Cocok sih gana ya. Tapi dakwah harus tetap jalan. Berarti kan nggak butuh waktu sampai 5 tahun buat memutuskan tercocok jadi pendakwah. Karena menurut sama tadi 5 tahun lalu. Iya. Karena ya harus mengamalkan dari pesantren mungkin ya. Tapi kan dakwah tidak selamanya jadi dai. Betul. Nah, makanya banyaklah berproses gitu kan. Mulai jadi suka jadi IO, segala rupa hal. Dan bapak saya gitu kan. Resep karena oprek sound system, karena ampli, karena speaker, resep bisa. Jadi secara tidak langsung nuturkeun. Asa ngeunaheunnya musik gitu kan. Pak pinahkeunnya, leutikan, badagan, oper-oper. Oke. Ini adalah manajemen kehidupan. Anjir. Kenapa? Karena muter-muter suara. Muter-muter nyawa. Mencari frekuensi yang nyaman. Oke, ini kehidupan nih. Seru nih gitu kan. Nah, hobi, jadi hobi kan. Beli. Jadi banyak, jadi 1 set 2 set. Nu nginjem pakai, nu nyewa geuning menang duit tina sonnya. Nah, di sana saya mulai mencoba belajar bisnis Kepangilianna berarti. Bagaimana cara promosi, cara lobby, cara kerjasama. Meskipun gak mahal, ya meskipun murah tapi ada benefit bukan hanya profit gitu. Mulailah sampai sekarang memahami dunia usaha. Sampai jadi ketua FKP Kabupaten Tasik. Nah gitu. Kalau itu kisah ketemu sama Kang Cecep. Wah. Saha Cecep tanya? Cecep Asep. Cecep Wildan. Di mana? Bos Langgam. Bos 2.
Bos 2. Bos 2 Langgam. Bos 2 Langgam. Sepesantren dulu di Sukamana. Oh. Dan kalau Cecep Wildan emang udah kelihatan sih. Apanya? Dari dulu suka di dunia sastra. Oh, dari zaman sekolah SMA tuh tulisan, babacaan. Bener jadi penulis. Oh, jadi dia emang duniawi dia mah. Duniawi. Karena kebutuhan anak. Untuk anak. Dia kawin. Oh, jadi satu pesantren. Satu pesantren. Dulu punya organisasi, bukan organisasi ya, punya hobi sama di dunia musik. Oke. Marawis. Nah, di sanalah sedikitnya belajar tentang usaha. Artinya disewa kan, Marawis diundang. Oh, sewa juga. Manajemen Marawis teh kieu. Nah, ada basic di sana juga. Selain dunia usaha, naon deh Kang? Tadi kan pernah jadi ketua BEM-nya. Presma Fakultas teh BEM teh bukan? Iya kan? Ya kalau keguruan Islam ya Islaman itu kan Dema gitunya. Ayeuna mah baheula mah BEM gitu kan. Ya dulu sempat jadi itu di Fakultas Dakwah. Apa jadi kegiatan Kang Udin itu sekarang selain fokus di FKP di organisasi mana lagi Kang? Saya dulu di PMII aktif, Mapaba 3 bulan, tapi entah kenapa karena sudah selesai dengan senior para PMII ya. Saya beralih fungsi pindah. Jadi masuk kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia karena dulu diundang dalam acara kewirausahaan. Sebelum hancur ke kewirausahaan itu? Udah berarti ya? Belum. Menarik lah gitu kan. Dan nggak kebayang jadi pengusaha, artinya ingin banyak nimba ilmu aja di luar. Oh ternyata kami ya nyaman lah. Sama-sama wadah perjuangan kemahasiswaan. Lanjut sampai jadi ketua bidang Kabid Kebijakan Publik di kami 2 periode gitu kan. Beres, lalu di KNPI aktif juga. KNPI sekarang. Periode pertama itu jadi anggota bidang. Zamanan Ketua Nana. Yang Kang Nana itu 2 periode gitu kan. Nah, setelah itu sekarang sama Kang Haryadi, Kang Boim, ketua KNPI, dan sekarang saya diamanati menjadi wakil ketua bidang UMKM. Iya teh amernya. Kewirausahaan teh ya. Sekarang ayeuna masuk organisasi mana ditunjukna pasti bidang kewirausahaan. Meh diusahakeun babarengan. Minimal mun organisasi kieu son teh hese eta. Bisa. Nah, setelah KNPI lanjut ke hal lingkungan, ke AMPEG, Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung. Fokusnya di lingkungan lah. Berarti kan banyak tuh yang sekarang tuh kasus-kasus yang lingkungan apalagi di Galunggung. Ikut mengawal juga kasus-kasus itu berarti. Ikut mendoakan saja. Ya mendoakan dengan cara mengawal. Dengan cara bagaimana agar baik-baik saja ini lingkungan gitu kan. Iya. Bahaya FKP. Kacau ya gitu kan. Tenang. Ese ditembus ya. Bahaya bisi. Kontrol dirina kuat ya. Aduh. Bisi diudak Intel. Siap Bang. Aman Bang. Mendoakan supaya lingkungan Galunggung baik-baik saja gitu kan Kang? Ya yang penting sering hadoroh. Ngadoa ka karuhun biar semua baik-baik aja. Allah intina mah. Betul. Baik dewe ka FKP. Berarti yang sedang disiapkan terdekat FKP apa Kang? Nah sekarang kita lagi fokus ke penuntasan RKPD, ya penyelarasan program pemerintah dengan kita di kewirausahaan pemuda. Bagaimana di tahun 2024 program kewirausahaan ini bisa menjadi solusi yang konkret. Kita merumuskan program inkubasi mencetak 100 wirausaha muda Tasikmalaya, bukan 1000 per 100 kan biasanya ada jangka waktu itu 100 per tahun kan? Per tahun. 100 wirausaha muda baru per tahun. Karena harus menjadi solusi. Nah yang 100 orang ini gitu kan per tahun gak mungkin jadi pengusaha semua. Akan ada yang menjadi mentor, fasilitator, donatur gitu kan. Ya IT, desain banyak. Artinya kan kalau di startup kan saling nih. Startup yang di film-film kan bukan tentang platform kan. Tapi tentang manajemennya untuk saya membangun. Nah, kita ingin membentuk itu. Ekosistem berarti kan. Karena sorangan teh tengeunah coy gitu kan. Kamu jomblo gitu nya sorangan ripo gitu kan. Nah, kita sedang menyusun formulasi itu bagaimana ketika punya teman 5 orang, nah 5 orang ini harus menjadi tim yang solid. Kamu bagian komunikasi ya, kamu bagian desain ya, kamu bagian merancang RAB ya, kamu bagian
Jadi ada tupoksinya tuh masing-masing. Betul, dari 100 orang tersebut. Ya biasanya kan yang dilupakan tuh itu, Kang. Nah, itulah yang memang kita bahas dengan pemerintah. Yuk lah bareng-bareng. Oke. Gitu. Kita sudah observasi nih lebih dari 2 tahun dan masalahnya yang tadi satu mental. Yang kedua pengetahuan dasar. Yang ketiga soliditas. Solidanya harus dibangun. Tekur amisna hungkulnya. Tekur amisna hungkul, ari keur prosesna eueuh huyeun papanas ari pas barudak dalahar. Pinu rumah makan teh. Nah, itu cepil gitu. Oh, cepil gitu. Kalau Mil. Aduh. FKP Tasik kan kota ada Kang ya? Kota ada kan tadi lebih dulu justru. Iya, kota lebih dulu daripada Kabupaten Tasik. Gitu. Di Priangan Timur? Priangan Timur alhamdulillah sudah lengkap. Semua Sudah lengkap, mulai dari Garut sampai dengan Pangandaran. Keren. Terima kasih atas penjelasan FKP-nya Kang Udin. Siap Kang Agus. Semoga semua rencana FKP Kabupaten Tasik itu terlaksana semua. Karena saya juga jadi bagian kabupaten Kang. Saya tuh di Kecamatan Bojong Asih. KTP mah. Okay. Lahir di Sodong Hilir. Itu kan bagian kabupaten semua. Makanya saya sangat tertarik nih ngobrol sama Kang Udin tuh gitu. Ya kan Langgam kan ini luar biasa. Saya tahu loh sejarahnya Mupit, Cepwil gitu kan tahu lah. Sehingga luar biasa nggak segede kieu kantorna gitu. Dulu sering nginep di zaman Langgam yang pas perdana yang kotak, yang masih kecil sarege na karpet teuas. Lain karpet tuh kan lagi nih anu jukut, asa tidur di situ. Karpet eta teh 4 tahun tuh pernah diganti, Kang. Pindah ka dieu karek dipiceun. Karek diganti nama jadi alus gitu, alhamdulillah. Nah, itu kan mentor kan mereka tuh. Mentor kita semua kan. Betul. Makanya kalau main ke Langgam, konsultasi lah gitu kan. Tapi syaratnya beli buku 1. Nah. Syaratnya sama kayak minta wifi, beli buku dulu. Oke, Kang Udin sehat terus buat Kang Udin. Amin. Sukses terus, Kang. Amin. Hatur nuhun Kang Agus. Siap. Ingat Ton, judulnya setelah 3 bulan akhirnya dia datang juga. Itu aja kawan-kawan, saya bareng Kang Udin FKP, bisa Kang disebut itunya? Udin FKP-nya. Iya. Udin FKP Kabupaten Tasik. Semoga bisa memberi setidaknya sedikit informasi lah. Oh, ada satu lagi Kang. Ya. Kita harus luruskan bareng-bareng nih. Berarti FKP itu bukan hanya untuk pengusaha-pengusaha yang sudah jadi. Ya. Justru itu pintu untuk para pemula pun. Ya, mulai dari usia 16 sampai 30. SMA, kuliahan, sekolah atau tidak. Yang penting manusia dan ada kemauan. Nah, dan beradab. Akhlakul karimah. Tidak menyusahkan orang lain. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau gabung di FKP bisa dihubungi di media sosial. Di sekretariat. Kita udah punya sekretariat. Di mana lokasinya? Di Jalan Cihaur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dan sudah semi kantor sekretariatnya. Keren. Dan IG-nya FKP Kab Tasikmalaya. FKP Kab Tasikmalaya. Langsung aja kawan-kawan bisa hubungi. Instagramnya ada. Atau mau main langsung ke sekretnya juga bisa. Juga ada. Itu aja kawan-kawan. Kesempatan kali ini saya bareng Kang Udin. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di siniar berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.